Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salta Sabita dengan NPM 2019-215-0004 dari kelas R6B ingin melakukan peer teaching yang dilakukan kelas 10 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Salta Sabita. Ibu akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Teks eksposisi terbagi menjadi 9, yaitu teks eksposisi terbagi menjadi 9, yaitu pengertian teks eksposisi. Yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang keempat, ada struktur teks eksposisi. Yang kelima, ada kaidah kebahasaan. Teks eksposisi. Yang keenam, ada tujuan teks eksposisi. Yang ketujuh, ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang kedelapan, ada cara membuat teks eksposisi. Dan yang terakhir, ada contoh teks eksposisi. Ini adalah bagian dari pelajaran teks eksposisi. Ibu akan menjelaskan satu-satu dulu ya. Yang pertama tadi ada pengertian dari teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Yang kedua, ada unsur-unsur teks eksposisi. Yang kedua, unsur teks eksposisi. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, memiliki gagasan.
Dan yang kedua ada mengandung fakta. Memiliki gagasan, yaitu mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Banyak gagasan dalam teks eksposisi dapat mengajak pembaca untuk menanggapi masalah yang sedang dibahas oleh penulis. Yang kedua ada mengandung fakta. Unsur kedua ini mengandung fakta yang sebenarnya sebagai teks non-fiksi. Teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat, peristiwa, bahkan juga pernyataan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga ciri teks eksposisi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua pengetahuan dan informasi, yang ketiga ada isi informasi, dan yang terakhir ada teks eksposisi yang bersifat objektif. Yang pertama menyampaikan informasi yang dilakukan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau buku. Yang kedua pengetahuan dan informasi berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga ada isi informasi. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa saja, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Yang keempat teks eksposisi yang bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Yang keempat ada struktur teks eksposisi. Yang keempat ada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Tesis adalah yang disebut sebagai gagasan utama. Dan yang kedua rangkaian argumen yang menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatkannya teks eksposisi. Penegasan ulang adalah menuliskan kembali simpulan secara singkat, jelas, dan padat. Ada 7 kaidah pembahasan teks eksposisi, yaitu kaidah kebahasaan, teks eksposisi. Yang pertama ada kata teknis, yang kedua kata argumentasi, yang ketiga ada kata kronologi, yang keempat kata mental, yang kelima ada kata rujukan,
Yang keenam, kata denotatif. Yang ketujuh, kata persuasif. Ibu jelaskan ya, kata teknis adalah komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Yang kedua, kata argumentasi. Kata argumentasi yang berkaitan dengan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapatan, pendirian, dan gagasan. Yang ketiga ada kata kronologis. Merupakan kata-kata atau konjungsi yang mengandung atau bermakna berurutan dengan gagasan. Yang keempat ada kata mental. Kata mental memperkuat mental agar rasa percaya dirimu makin meningkat. Yang kelima ada kata rujukan. Kata rujukan berfungsi sebagai penghubung antar kalimat agar sebuah paragraf terlihat kohesif atau menyatu. Yang keenam ada kata denotatif. Kata denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Dan yang terakhir ada kata persuasif. Persuasif adalah dibuat dengan kata sebaliknya. Marilah, ayolah, mulailah, janganlah, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keenam. Yang keenam itu ada tujuan. Tujuan teks eksposisi adalah yang keenam, tujuan teks eksposisi. Tujuannya untuk menyampaikan informasi, kepada pembaca melalui sudut pandang tertentu, Dengan tujuan teks eksposisi ini, maka pembaca akan mudah memahami maka serta pengetahuan yang terkandung di dalam teks tersebut. Yang selanjutnya nomor 7. Yang 7 itu jenis-jenis teks eksposisi. 7 jenis teks eksposisi. Itu ada 6. Yang pertama ada eksposisi definisi. Yang kedua ada eksposisi proses. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Yang keempat ada eksposisi pertentangan. Yang kelima ada eksposisi laporan. Dan yang terakhir eksposisi perbandingan. Gue akan jelaskan dulu ya. Eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki gambaran secara sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lainnya, yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan yang sifatnya sama. Eksposisi laporan. Eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan agar suatu hal dengan hal lain, dengan yang lainnya. Yang kelima ada eksposisi laporan.
Eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang terakhir ada eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Yang ke-8 ada cara membuat teks eksposisi. Yang ke-8 ada cara membuat teks eksposisi. Yang pertama ada tentukan tema. Yang kedua ada kumpulkan data. Data untuk bahan tulisan. Yang ketiga ada buat kerangka tulisan. Yang keempat, kembangkan kerangka tulisan. Kembangkan kerangka tulisan. Nah, ini adalah contoh dari cara membuat teks eksposisi, yaitu yang pertama tentukan tema. Yang kedua, kumpulkan data untuk bahan tulisan. Yang ketiga, buatlah kerangka tulisan. Yang terakhir adalah kembangkan kerangka tulisan yang telah dibuat tadi ya. Yang terakhir ada contoh dari teks eksposisi. Yang ke-9, contoh teks eksposisi. Ekonomi rakyat. Banyak orang. Ya. Gue jelasin dari yang sini dulu. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ada ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan yang dilakukan banyak rakyat dalam kegiatan pertanian. Kegiatan ekonomi nasional.
peternak yang besar. Ini adalah contoh dari teks eksposisi yang dimulai dari pendahuluan, yaitu berisi tentang ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh banyak rakyat. Dalam kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi yang ini dimaksudkan seperti kegiatan ekonomi peternak, petani atau nelayan kecil, sehingga ini bukan merupakan perkebunan atau peternakan yang besar. Selanjutnya ada contoh dari penjelasan atau argumen. Penjelasan atau argumen yang berisi tentang sebenarnya ekonomi ini didasarkan dari jargon ekonomi dari rakyat dan untuk rakyat. Kalau dalam sumber daya ekonomi. Penjelasan atau argumen contohnya, sebenarnya ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasari dari jargon yang berkata dari ekonomi dari rakyat dan untuk rakyat. Kalau dalam ungkapan tersebut, maka setiap dari kegiatan perekonomian tersebut terhubung dengan sumber daya ekonomi. Yang terakhir ada penegasan ulang. Contoh dari penegasan ulang yaitu penegasan ulang. Bisa dikatakan bahwa rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk. Sifat usahanya
bersifat eksklusif. Tetap terbuka. Penegasan ulang itu kayak mengulangkan dari kata-kata dari pendahuluan sampai dengan argumentasi. Yang contohnya adalah bisa dikatakan bahwa rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk, sifat usahanya, besaran usaha, dan modal. Ekonomi ini memiliki sifat eksklusif tapi terbuka. Ini adalah materi terakhir dan kalian bisa membuat mind mapping dengan mudah untuk mempelajari tentang teks eksposisi. Contohnya kalian membuat mind mapping kayak gini ya. Teks eksposisi terbagi tadi menjadi 9. Kita buat dulu di sini. Sini ada pengertian. Pengertian tadi apa? Suatu bentuk teks atau tulisan yang mengandung informasi. Sebuah teks yang mengandung informasi. Kalian bisa bikin kotak. Ini yang pertama, terus di sini yang pertama ya. Terus yang kedua ada unsur-unsur. Unsur-unsur. Yang kedua unsur-unsur. Tadi unsur-unsur dibagi menjadi 2. Yang pertama memiliki gagasan. Yang kedua mengandung fakta. Fakta bisa dibikin bulat-bulat supaya terserah kamu mau buat kayak gimana ya. Terus yang ketiga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada siapa aja tadi? Ciri-ciri tadi ada menyampaikan informasi. Yang pertama ada menyampaikan informasi. Informasinya ya. Informasi. Masih yang ketiga ada isi informasi. Yang keempat ada teks eksposisi. Bisa kalian bikin kayak gini lagi. Terus yang keempat ada apa? Yang keempat ada struktur. Yang tadi ada tesis, terus apa lagi? Tesis, terus argumentasi, penegasan ulang, Jadi struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 ya. Yang tadi udah Ibu contohkan. Yang di sini tulis 4. Terus yang kelima ada kaidah kebahasaan. Ini yang kelima. Yang keenam ada tujuan. Tujuannya tadi untuk apa? Untuk menyampaikan informasi terhadap pembaca melalui sudut pandang yang tertentu. Yang ketujuh ada jenis. Yang ketujuh itu ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang ketujuh jenis. Tadi apa aja jenis-jenisnya? Definisi, proses, ilustrasi, pertentangan, terus laporan dan perbandingan. Tuh kalian bisa
Bisa catat di situ ya. Terus yang keempat, yang terakhir, yang kedelapan itu ada cara membuat teks eksposisi. Teks eksposisi. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ini sudah jelas ya, Ibu sudah menjelaskan semua dari bab 1 sampai yang terakhir. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri aja ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Oktaviani dengan NPM 2019-21500-202 dari kelas R6B ingin melakukan peer teaching dengan materi teks anekdot pada kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Hana, Hadir, Bu. oke. Fatimah, hadir Bu. Feli, hadir. Khairani, hadir Bu. Oke, masuk semua ya hari ini. Ya Bu. Baik, materi hari ini yang akan dibahas yaitu tentang teks anekdot. Teks Anak-anak ada yang tahu nggak pengertian dari teks anekdot itu apa? Saya, Bu, tahu. Oke, Hana, apa? Teks yang bersifat lucu dan menghibur, Bu. Ya, benar. Nah, teks anekdot itu berisi yang pertama pengertiannya. Yang kedua, ciri-cirinya. Yang ketiga, strukturnya. Yang keempat, kaidah bahasa. Betul yang dikatakan oleh Hana, jadi teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur, yang mungkin merupakan gambaran kejadian nyata dan sebenarnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot itu berisikan bersifat lucu dan menghibur. Yang kedua itu ditujukan untuk mengkritik atau menyindir. Selanjutnya yang ketiga, menceritakan kejadian mengenai orang terkenal atau orang penting. Yang keempat, memiliki pesan berupa kritik atau sindiran. Selanjutnya, struktur. Struktur teks anekdot itu ada 4. Ya, ada yang tahu tidak struktur dari teks anekdot itu apa aja? Saya, Bu. Ya, baik, Khairani. Apa aja? Struktur teks anekdot berisi abstrak, orientasi, reaksi, dan koda. Ya, betul sekali. Ada yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada abstrak. Yang ketiga reaksi. Yang keempat ada koda. Oke. Yang pertama itu abstrak. Abstrak itu merupakan bagian pendahuluan teks anekdot yang memberikan gambaran umum. Yang kedua itu orientasi. Orientasi itu memberikan gambaran mengenai latar belakang beserta alasan cerita singkat tersebut terjadi. Yang ketiga
ketiga, reaksi. Reaksi itu teks anekdot yang mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita teks tersebut. Dan yang keempat, ada koda. Koda itu merupakan bagian penutup dari teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan, ataupun penjelasan dari cerita tersebut. Selanjutnya, kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang pertama itu ada teks anekdot mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya, kemarin. Yang kedua, beberapa saat lalu. Nah, yang kedua itu teks anekdot mengandung kalimat retoris. Misalnya itu bagaimana, bisa aku mengabaikan kamu. Yang ketiga, teks anekdot menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya setelah, sementara, sesudah, dan sejak. Selanjutnya, teks anekdot mengandung kata kerja aksi, misalnya memakan, mengambil, menaiki. Selanjutnya, teks anekdot mengandung kalimat perintah, misalnya tolong ambilkan berkas itu, tolong tutup pintunya. Dan yang terakhir, teks anekdot mengandung kalimat seru, misalnya cantiknya gadis itu, bejat sekali koruptor itu, wah banyak sekali uangmu, dan lain sebagainya. Baik, atas materi yang Ibu jelaskan, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Baik, materi hari ini sudah selesai. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu terdapat di buku paket kalian halaman 50. Ya, 50 sampai 52. Di situ kalian diminta untuk membuat teks anekdot, tetapi sesuai dengan kaidah bahasa dan strukturnya. Baik, materi hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 2019-2150201 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Indraprastha PGRI. Video ini untuk memenuhi tugas saya pre-teaching pada mata kuliah PBBI dengan dosen pengampu Bu Memi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum Ibu mulai, hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa namanya? Ajis. Ajis. Baik. Oke. Minggu lalu kita udah membahas teks observasi ya. Ya, Nah, Bu. minggu ini kita akan membahas teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah karangan informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Nah, apa aja sih ciri-ciri eksposisi itu?
Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang ketiga, bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, ada yang namanya struktur eksposisi. Nah, struktur eksposisi itu terdiri dari judul, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin tanya, Boleh. apa yang dimaksud dengan tesis? Tesis atau pernyataan pendapat bagian awal teks, eksposisi yang berisi topik yang diangkat penulis. Bagian ini biasanya di bagian pembuka atau berisikan pendapat penulis. Sudah jelas? Jelas Bu. Baik. Mungkin sekian materi dari Ibu. Untuk tugas minggu depan, kalian membuat teks eksposisi dan dikumpulkan secara bersamaan. Sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nailul Wafa dengan NPM 2019-21500-232 dari kelas R6B akan melakukan peer teaching dengan materi teks eksplanasi dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Felicia, Hadir. Gita, Hadir, Bu. Fatimah, Hadir. Hairani. Hadir. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita telah belajar mengenai teks prosedur. Dan sekarang kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Masih ada yang ingat apa itu teks prosedur? Saya, Gita, Bu. Ya. apa yang kamu ingat mengenai teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah, Bu. Baik, sekarang kita lanjut ke teks eksplanasi. Apa kalian pernah membaca teks eksplanasi? Tidak, Bu. Baik, tolong kalian buka buku paketnya di halaman 50. Pertama ada teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi ini bermanfaat untuk pembaca agar dapat memahami sebuah fenomena. Teks eksplanasi juga memiliki sebuah hubungan sebab akibat dalam proses terjadinya fenomena tersebut. Nah, bagaimana caranya agar kalian tahu bahwa teks yang kalian baca termasuk teks eksplanasi? Kalian harus mengetahui ciri-ciri dan struktur yang ada di teks tersebut.
Ada berapa ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, itu ada informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas dalam teks tersebut merupakan fenomena yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, bersifat generik. Yang kelima, ada menggunakan kata penanda. Kata penanda urutan. Contohnya seperti apa? Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, apakah sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, selanjutnya, sebuah teks eksplanasi bisa dikatakan jika mempunyai struktur. Yang pertama ada, gua hapus dulu ya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pada pernyataan umum ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Yang kedua itu ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian. Kita setelah mengetahui pernyataan umum, selanjutnya kita akan menjelaskan rangkaian kejadian dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Yang ketiga ada interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi dalam teks eksplanasi disebut juga penarikan kesimpulan yang berisi tanggapan atas pernyataan terkait fenomena yang sedang kita bahas. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi, sekarang kalian bikin kelompok 3 orang dalam satu kelompok. Buatlah sebuah teks eksplanasi mengenai tentang fenomena alam dan tentukan strukturnya. Baik, Bu. Baik, jadi teks eksplanasi itu menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena ya, dengan memaparkan fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Ada dua konjungsi yang membuktikan suatu teks ke dalam teks eksplanasi. Yang pertama itu ada konjungsi
kasualitas. Yang kedua, ada konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kualitas? Konjungsi kasualitas adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Dan apa konjungsi kronologis? Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya kepada kalian. Coba Aira, bisa kamu jelaskan kembali materi yang telah Ibu jelaskan? Apa pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Bagus. Ada yang ingin menjawab tujuan dari teks eksplanasi adalah apa? Saya, Bu. Ya, jawab. Tujuannya adalah menjelaskan kepada pembaca mengenai proses terjadinya suatu hal atau peristiwa, Bu. 100. Selanjutnya Siti Fatimah. Saya, Bu. Karena teks eksplanasi teks yang berisi tentang kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, maka teks eksplanasi dituliskan berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, Bu, dan disampaikan dengan logis. Pintar. Baik, sampai sini semua paham ya anak-anak? Paham. Tugas yang tadi Ibu berikan dikumpulkan minggu depan, dan minggu depan kita akan membahas materi mengelola materi ceramah. Sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nurjani, NPM 2019-21500. Saya dari kelas R6B, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Indra Prasta PGRI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas per-teaching dengan dosen pengampu Ibu Memi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu sebutkan, tolong dijawab. Baik, Bu. Rena Nurjana, Hadir, Bu. Ajeng Wijayanti, Hadir, Bu. Fadil Yusuf. Hadir, Bu. Baik, masuk semua ya hari ini. Iya, Bu. Baik anak-anak, materi sebelumnya kita membahas tentang teks eksposisi. Dan minggu ini kita masuk pada materi teks anekdot. Ada yang paham apa itu teks anekdot? Tidak, Bu. Ya, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur yang mungkin merupakan gambaran kejadian nyata atau sebenarnya. Anekdot bertujuan untuk menyindir atau mengkritik tokoh terkenal atau tokoh penting dan fenomena sosial tertentu. Biasanya tema yang diangkat bersifat umum atau biasa terjadi di sekitar kita. Karena sindiran atau kritik tersebut disajikan dengan humor atau kisah lucu. Anekdot dianggap sebagai medium sindiran atau kritik yang tidak kasar atau menyakiti. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yaitu biasanya dia seperti cerita pada umumnya. Maka biasanya terdiri atas 5 bagian. Ada yang tahu nggak nih bagian apa saja yang ada di teks anekdot? Nggak tahu, Bu. Nah, bagiannya itu yang pertama ada abstrak.
Ya, abstrak adalah bagian pendahuluan teks anekdot yang memberikan gambaran umum mengenai cerita singkat tersebut. Yang kedua, yaitu ada orientasi. Orientasi. Nah, orientasi yaitu bagian teks anekdot yang memberikan gambaran mengenai latar belakang alasan cerita singkat tersebut yang terjadi. Nah, yaitu menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Pada bagian ini, cerita mengarah pada krisis konflik atau peristiwa utama yang terjadi pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Selanjutnya yaitu ada krisis. Krisis, apa sih itu krisis? Krisis yaitu bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Pada bagian dalam teks anekdot inilah yang mengandung humor atau kekonyolan yang mengundang tawa pembaca atau pendengar cerita singkat tersebut. Selanjutnya yaitu ada reaksi. Ya, bagian teks anekdot yang mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita teks anekdot. Reaksi ini dapat berupa sikap, menertawakan, atau mencela. Nah, selanjutnya yang terakhir ada koda. Ya, koda. Koda yaitu bagian penutup teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan, ataupun penjelasan dari cerita tersebut. Keberadaan koda dalam teks anekdot merupakan opsional, jadi bisa ada ataupun nggak ada. Ya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot bersifat lucu dan menghibur. Yang kedua, teks anekdot ditunjukkan untuk mengkritik atau menyindir. Yang ketiga, yaitu teks anekdot biasanya berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, tetapi juga bisa sepenuhnya hasil rekaan atau imajinasi. Nah, yang ketiga ini, teks anekdot biasanya menceritakan kejadian mengenai orang terkenal atau orang penting, tetapi juga bisa mengenai kejadian sehari-hari di sekitar kita. Nah, yang terakhir, teks anekdot memiliki pesan berupa kritik atau sindiran. Selanjutnya yaitu ada ciri kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot memiliki beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang bersifat retoris. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu atau terkadang sebab akibat. Menggunakan kata kerja aksi. Dan selanjutnya yang terakhir menggunakan kalimat yang menunjukkan peristiwa di masa lalu. Kesimpulannya, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur yang mungkin merupakan gambaran kejadian nyata atau sebenarnya, yaitu bisa berupa sindiran, tetapi sindiran yang tidak terlalu tajam karena dia sindirannya lucu. Baik, apakah sampai sini sudah paham semua tentang teks anekdot? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pelajaran untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.